Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bin ni'ami qabla al-istihqaq, wassalatu wassalamu ala rasuli mab'usi liyutammima makarim al-ahlak, Sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil mahluqati ala al-itlaq, wa ala alihi wa sahbihi ahli ta'ati wal wifaq, wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tajaddala al-asyu wal isyraqu, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan keberkahan dari Allah. Dan di balik setiap anak yang saleh ada doa dan usaha orang tua yang tulus dalam mendidik dan membimbingnya menuju kebaikan. Tugas ini sungguh bukanlah hal yang mudah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuknya agar orang tua bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kita panjatkan tasbih, tahmid, tahlil atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah, Engkau adalah contoh utama dalam mendidik keluarga. Engkau yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan keteguhan iman, menunjukkan kepada kami bahwa akhlak yang mulia adalah dasar utama dalam mendidik anak-anak. Engkau adalah sosok yang mengajarkan kami bagaimana mencintai keluarga, mendidik dengan sabar, dan selalu menunjukkan teladan yang baik. Di setiap tindakanmu, kami melihat contoh nyata betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak, membimbing mereka dengan penuh cinta dan nilai-nilai agama yang hakiki. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh barakah ini, izinkan kami untuk berbicara tentang peran pentingnya orang tua dalam membangun generasi yang saleh. Orang tua adalah pilar utama dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Seperti halnya sebuah pohon yang tumbuh dengan kokoh karena akarnya yang kuat, demikian pula juga generasi yang saleh akan tumbuh subur bila dibangun dengan penuh cinta, kasih sayang, dan nilai-nilai Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengajarkan betapa pentingnya pendidikan orang tua bagi anaknya. Beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali ia terlahir atas fitrah, suci seperti kertas yang belum ditulis, masih putih. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap anak yang lahir adalah fitrah dalam keadaan suci dan bersih. Orang tuanya lah yang memegang peran pentingnya dalam membentuk kepribadian anak tersebut. Bila orang tua mendidik anak dengan nilai-nilai Islam, anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang saleh. Begitu besar pengaruh orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka, karena mereka adalah orang pertama yang menjadi contoh dan pengarah dalam kehidupan anak-anak. Contoh inspiratif yang dapat bisa kita ambil dari sejarah Islam, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau tidak ragu sedikit pun untuk melaksanakan perintah tersebut, meskipun itu adalah ujian yang sangat berat.
Sungguh teladan yang luar biasa yang Nabi Ibrahim berikan kepada kita. Beliau dengan penuh kasih sayang berdiskusi dan berdialog dengan anaknya dan meminta pertimbangan kepada anaknya, walau Nabi Ibrahim punya kekuasaan penuh terhadap anaknya. Namun Nabi Ibrahim selaku ayah yang bijaksana tetap meminta pertimbangan kepada Nabi Ismail, anak semata wayangnya. Nabi Ismail adalah anak yang taat dan saleh, dengan penuh keyakinan dan kepasrahan kepada Allah. Nabi Ismail menjawab, "Laksanakan duhai ayah apa yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar." Pertanyaannya, masih adakah ayah dan anak zaman sekarang seperti teladan Nabi Ibrahim dan Ismail? Mari kita meneladani pendidikan dalam rumah tangga ini di zaman modern ini. Hadirin yang dirahmati Allah, orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak. Namun, pendidikan tidak hanya berupa ajaran lisan, tapi juga melalui teladan. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dari orang tua mereka. Oleh karena itu, menjadi orang tua yang saleh berarti harus menunjukkan akhlak yang baik, menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah yang konsisten, dan memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan spiritual dan emosional anak. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk membangun generasi yang saleh, orang tua harus terus-menerus meningkatkan kualitas diri mereka dalam beragama. Jika orang tua mencintai Allah dan Rasul-Nya, anak-anak pun akan meneladani dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jika orang tua menjaga salat dan ibadah dengan baik, anak-anak pun akan terbiasa dan terdorong untuk melakukannya. Generasi yang saleh tidak akan terwujud tanpa usaha yang maksimal dari kedua orang tua. Orang tua adalah fondasi utama dalam membangun generasi yang saleh. Karena melalui teladan, kasih sayang, dan didikan yang penuh hikmah, mereka menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan tumbuh dan berkembang dalam diri anak-anak untuk masa depan yang penuh berkah. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.